Selamat pagi, Bu Kartika. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang e-bisnis dan keberlanjutan. Kita akan membahas bagaimana e-bisnis dapat mendukung keberlanjutan melalui inovasi, kemitraan, dan edukasi. Presentasi ini juga menyertakan data terkini untuk memperkuat argumen dan memberikan gambaran nyata tentang keberlanjutan di sektor digital. Keberlanjutan adalah kemampuan untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang. Dalam konteks e-bisnis, keberlanjutan sangat penting karena sektor digital memiliki dampak besar pada lingkungan. Jejak karbon digital diproyeksikan mencapai 14% dari total emisi karbon global pada tahun 2040. Transformasi digital memainkan peran penting dengan mengurangi jejak karbon melalui digitalisasi dan transisi ke energi terbarukan yang diperkirakan dapat mengurangi emisi hingga 70% dalam 10 tahun mendatang. Keberlanjutan juga menjadi daya tarik bagi konsumen modern yang semakin peduli terhadap ramah lingkungan. E-bisnis memiliki tiga peran utama dalam mendukung keberlanjutan. Pertama, mengurangi jejak karbon melalui digitalisasi proses bisnis. Contohnya, menggantikan dokumen fisik dengan tanda tangan digital hingga 80% di perusahaan besar. Kedua, efisiensi logistik. Contohnya seperti apa? Seperti penggunaan teknologi rute berbasis data yang dapat mengurangi konsumsi bahan bakar hingga 20% dan biaya transportasi hingga 30%. Yang ketiga, transisi ke energi terbarukan, seperti yang dilakukan oleh Google, yang telah menggunakan 100% energi terbarukan sejak 2017 untuk mendukung operasional pusat datanya. Nah, terus praktek keberlanjutan dalam e-bisnis itu kayak gimana? Praktek keberlanjutan utama dalam e-bisnis meliputi green logistik, eco-friendly packaging, dan digitalization. Green logistik menggunakan kendaraan listrik yang dapat mengurangi emisi karbon hingga 50% per pengiriman dibandingkan kendaraan berbahan bakar fosil. Kemudian dari mengutip sumber dari DHL Sustainability Report 2022, eco-friendly packaging mendukung pengurangan limbah dengan bahan yang dapat didaur ulang sebanyak 45%. Konsumen saat ini lebih memilih produk dengan kemasan ramah lingkungan. Kemudian yang terakhir, digitalization. Nah, yang dimaksud di sini yaitu menggantikan dokumen fisik dengan sistem elektronik. Hasilnya, saat ini menghemat hingga 300 ton kertas per tahun di perusahaan skala besar. Kemudian yang kelima, manfaat keberlanjutan dalam e-bisnis. Untuk perusahaan ini berarti efisiensi biaya operasional hingga 30% dengan adopsi energi hijau di pusat data. Dari sisi pelanggan, 60% global bersedia membayar lebih untuk produk ramah lingkungan. Lingkungan diuntungkan dengan pengurangan limbah dan pelestarian sumber daya global. Misalnya, berhasil meningkatkan loyalitas pelanggan hingga 30% melalui kampanye edukasi tentang daur ulang. Yang keenam, tantangannya itu apa ya kan dalam menerapkan keberlanjutan? Seperti yang bisa kita ketahui di slide ini ya kan. Tantangan dalam penetapan keberlanjutan adalah biaya awal yang tinggi seperti kendaraan listrik yang masih 30-40% lebih mahal dibandingkan kendaraan konvensional. Infrastruktur pendukung juga terbatas. Misalnya sendiri, 40% wilayah global belum memiliki stasiun pengisian daya kendaraan listrik. Selain itu, 35% konsumen global belum memahami pentingnya keberlanjutan dalam keputusan pembelian mereka. Tantangan-tantangan ini menunjukkan perlu solusi strategis yang akan saya bahas di slide berikut ini. Nah, ini solusi dan inovasi untuk mengatasi tantangan keberlanjutan. Inovasi teknologi hijau adalah langkah kunci untuk mendukung keberlanjutan. Perusahaan dapat berinvestasi pada kendaraan listrik untuk logistik yang dapat menghemat biaya bahan bakar hingga 50% per kilometer. Dan juga seperti Google yang berhasil mengurangi emisi hingga 5 juta ton per tahun, menjadi contoh nyata dampak positif teknologi hijau. Dengan adopsi teknologi ini, perusahaan tidak hanya mengurangi dampak lingkungan, tetapi juga meningkatkan efisiensi operasional. Yang kedelapan, ini kemitraan dengan penyedia logistik. Nah, DHL sendiri itu mengurangi emisi karbon sebesar 40% sejak 2020. Yang kesembilan, edukasi pelanggan. Nah, dari tantangan tersebut,
Contohnya sendiri yang sudah mengimplementasikan itu Unilever dengan memberi label ramah lingkungan. Jadi meluncurkan kampanye Clean Future untuk mempromosikan produk rumah tangga berbahan ramah lingkungan. Nah, dari kesimpulan tersebut, dalam era digital, e-bisnis memiliki potensi besar untuk mendukung keberlanjutan dengan mengadopsi inovasi teknologi hijau, membangun kemitraan strategis dengan penyedia logistik ramah lingkungan, dan tantangan keberlanjutan dapat diatasi. Kolaborasi antara perusahaan, pelanggan, dan pemerintah sangat penting untuk menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan untuk generasi mendatang. Sekian dari saya.